Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ratnayani, SPM Biomed dengan NIDN 0311058302, merupakan dosen dari program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah biokimia gizi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan menjadi prasyarat untuk mata kuliah berikutnya, yaitu analisis zat gizi. Dan mata kuliah ini diberikan untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah biokimia gizi mencakup struktur, sifat, dan peran dari organel sel, membran, enzim, protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA, darah, dan juga urin. Dalam mata kuliah ini juga dibahas bagaimana peranan biomakromolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat, serta interpretasi analisis biokimia darah dan urin dalam bidang kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah dari biokimia gizi ini terdiri dari 6 CPMK. Yang pertama, memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan peran dan fungsi biokimia gizi dalam bidang kesehatan. Kemudian, memahami dan menjelaskan struktur dan fungsi sel. Yang ketiga, memahami, menjelaskan keseimbangan air dan elektrolit. Yang keempat, memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan peran enzim dan hormon. Dan yang tidak kalah penting, yang kelima adalah memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan biomakromolekul yang terdiri dari protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Dan yang terakhir adalah memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan biokimia darah dan urin. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini adalah memahami konsep teoritis, prinsip biokimia dasar secara mendalam, serta memiliki kemampuan berpikir secara luas dengan landasan ilmiah biomedik secara terstruktur yang meliputi identifikasi masalah gizi, perencanaan intervensi gizi, menyesuaikan kebutuhan gizi dan pangan sesuai dengan masalah gizi yang dipengaruhi oleh gangguan kesehatan dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut merupakan video PDD UKTPT pertemuan ke-14 mata kuliah biokimia gizi dengan topik biomakromolekul asam nukleat. Pada video pembelajaran ini akan dipaparkan bagaimana pokok bahasan dari biomakromolekul asam nukleat dengan subpokok bahasan pada proses transkripsi dan translasi, serta peran aplikasi asam nukleat dalam bidang kesehatan. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai biomakromolekul asam nukleat. Ya, setelah minggu kemarin kita sudah belajar, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran mengenai biomakromolekul asam nukleat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya, supaya proses pembelajarannya berjalan lancar. Saya juga bisa menyampaikan dengan baik, dan teman-teman juga bisa menangkap dengan baik apa yang saya ajarkan ya. Baik, untuk berdoa saya persilakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, jadi biomakromolekul asam nukleat ini merupakan salah satu topik yang ada di pembelajaran biokimia gizi. Untuk RPS-nya sendiri kan sudah pernah disampaikan ya, dan ini untuk yang biomakromolekul itu kita ada di pertemuan ke-13 dan ke-14. Sekarang kita ada di pertemuan ke-14, di mana untuk CPNK dari pertemuan ke-14 ini adalah teman-teman bisa memahami dan menjelaskan serta mengaplikasikan bagaimana biomakromolekul. Dalam hal ini kan kemarin sudah belajar apa karbohidrat, protein, lipid, dan yang satu lagi yang ini adalah asam nukleat. Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan struktur dan fungsi dari inti sel sebagai pusat dari penyimpanan informasi genetik. Kemudian
Tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi struktur kimia dan komponen penyusun DNA dan RNA. Berikutnya adalah menjelaskan tahapan transkripsi dan translasi dalam sintesis protein. Yang keenam adalah menganalisis hubungan antara urutan basa nitrogen dalam DNA ataupun RNA dengan pembentukan urutan asam amino. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana aplikasi asam nukleat terutama DNA dalam bidang kesehatan. Sedikit mereview dari pembelajaran minggu lalu. DNA sebagai pembawa materi genetik itu terletakkan di dalam sel, karena sel itu adalah unit terkecil di dalam tubuh kita. Sel itu terdiri dari organel-organel, ya di dalamnya ada. Nah, si DNA di dalam sel itu dia terletak di mana? Sel ya, atau nukleus ya, itu DNA terletak di situ. Kemudian untuk DNA sama RNA itu kan berbeda ya. DNA dia double helix, ada 2 untai, sementara untuk RNA dia satu untai. Tadi kan komponen penyusunnya ada apa aja? Ada fosfat, ada gula, kemudian basa. Fosfatnya sama nggak antara DNA sama RNA? Sama. Kemudian gulanya, kalau DNA apa gulanya? Glukosa. Kalau RNA? Glukosa. Kemudian basa nitrogen. Kemudian untuk basa pirimidinnya, kalau basa pirimidin itu kan ada sitosin, kemudian ada timin, ada urasil. Nah, yang pada DNA apa aja pirimidinnya? Sitosin sama timin. Kalau RNA urasil sama sitosin. Berikutnya kita akan belajar mengenai transkripsi dan translasi. Secara garis besar, proses pembentukan protein dari DNA itu ada 2 proses, ya. Prosesnya yang pertama dinamakan transkripsi, kemudian proses yang kedua adalah translasi. Apa itu transkripsi? Transkripsi itu adalah sintesis RNA dari cetakan DNA. Sintesis itu adalah pembentukan, ya, pembentukan RNA dari DNA. Karena protein itu dia tidak dibentuk langsung dari DNA. Jadi dia bisa diterjemahkannya itu dari RNA. Jadi si DNA-nya harus dikonvert dulu, gitu ya, harus diubah dulu menjadi RNA, harus dibentuk dulu RNA, baru kemudian dia berubah menjadi protein, ya. Jadi urutannya DNA, RNA, kemudian baru protein. Jadi protein tidak bisa dari DNA, dia harus melalui RNA. Nah, kemudian ada banyak enzim yang berperan di dalam proses pembentukan transkrip. Yang berperan dalam proses transkripsi itu dinamakan RNA polimerase. Ya, ingat bahwa untuk enzim itu selalu berujung ase, ya. Berarti ini enzim yang untuk membentuk RNA. Kemudian DNA itu kan tadi ada 2 untai, ya. Bagian dari DNA yang disalin menjadi RNA yaitu yang dari arah 3 aksen ke 5 aksen, ya. Sehingga RNA yang dihasilkannya dia kebalikannya kan 3 karena kemudian 5 akan berpasangan dengan 3, ya. Itu. Kemudian gambaran dari DNA, ya. Tadi DNA itu ada 2, ya. Ada bagian 5 ke 3, kemudian ada 3 ke 5. Yang jadi template adalah yang dari 3 ke 5. Ya, jadi si RNA itu akan terbentuk dari yang si DNA template-nya. Ya, jadi kita punya DNA, ya. Ini 2 untai. Ini DNA, ya. DNA ini dari 5 aksen ke 3 aksen, kemudian yang pasangannya itu DNA, ya. Ini 3 aksen ke 5. Misalnya ada ini sebagai tadi coding, ya. Kalau yang ini dari 5 ke 3, kalau ini ya template. Tadi pasangannya apa? T A D C C C T
Ini RNA. Yang jadi ini adalah yang template ini ya, yang bawah. Berarti ini adalah 5, ini 3. Oke, T akan berpasangan dengan apa? RNA. Kemudian A, U, ya, karena ini RNA. G, C, C, G, A, U. Oke. Ya, jadi ini adalah mRNA yang terbentuk. Jadi ini adalah merupakan pasangannya dari si DNA template. Atau teman-teman bisa lihat untuk bagian DNA yang coding. Ini sama, ya. Ini urutannya sama. Yang berubah adalah T-nya. Kalau ini DNA, karena kalau ini RNA, maka T-nya tinggal diganti aja dengan U. Jadi ini sebagai proses pengecekannya. Ini benar nggak sih RNA-nya udah terbentuk, yang terbentuknya ini susunannya, gitu ya, untuk pengecekannya kayak gitu. Jadi ini untuk yang transkripsi. Bisa dipahami untuk transkripsi? Ya. Nah, si transkripsi itu sendiri itu tidak terjadi serta-merta ya, gitu. Jadi ada prosesnya. Ada 3 proses untuk proses transkripsi itu, gitu ya. Ada inisiasi, kemudian ada elongasi, dan ada terminasi. Terjadi proses transkripsi itu terjadi masih di inti sel, ya, karena DNA kan ada di inti sel. Tahap berikutnya, ini sudah terbentuk si RNA. Si RNA ini kemana? Ini dari inti sel. Proses pembentukan protein itu terjadinya di ribosom. Ya, ribosom itu kan berada di luar si inti sel. Ya kan ada sel gitu ya. Ada sel itu, ini ada inti sel. Kemudian ini cairannya itu adalah sitoplasma. Kemudian adalah ribosom. Ini adalah ribosom. Jadi si RNA yang terbentuk di dalam inti sel, dia akan ditransfer, dikeluarkan, masuk ke dalam sitoplasma, kemudian nanti dia akan masuk ke dalam ribosom. Ya, jadi untuk proses translasi terjadinya di ribosom. Jadi RNA-nya dikirim ke ribosom. Translasi, kalau ini dari translate, bagaimana menerjemahkan kode-kode yang ada di mRNA menjadi asam amino. Karena kan protein itu adalah susunan dari asam amino, ya. Jadi kan tadi si RNA ini dia membawa kode nih. Kode-kode ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Per berapa? Jadi ini per 3. Per 3 basa ini dia mengkode 1 asam amino. Jadi per 3 ini dia 1 asam amino. Jadi 3. Nah ini dinamakan kode. Jadi kode ini terdiri dari 3 basa nitrogen yang dia merupakan kode dari 1 asam amino, ya. Kodon. Nanti kodon punya pasangan namanya antikodon, ya. Antikodon, nanti antikodon itu akan dibawa oleh tRNA, ya. Tuh. Jadi kalau digambarkan translasi, jadi kan di ribosom. Jadi anggaplah ini adalah ribosom. Ya, jadi ini ada RNA, mRNA. Terus ini dia masuk ke sini, ya, ke ribosom ini. Nanti per 3 basa akan misalnya AUG, gitu ya. Ini masuk nanti akan diterjemahkan. Ini ada tRNA. Dia membawa antikodon sama asam amino. Jadi si AUG ini akan diterjemahkan menjadi 1 asam amino. Dan AUG ini biasanya sebagai proses mulainya si translasi. Jadi dia mengkode asam amino metionin. Jadi ketika udah si RNA itu masuk, kemudian urutannya itu adalah AUG, maka proses translasi itu dimulai. Ya, jadi itu sebagai kodon pembuka itu adalah AUG, ya, metionin. Kemudian nanti ada
kan akan proses translasinya dimulai nih, inisiasi, terus sama lagi ada elongasi juga gitu ya, nanti di akhir dia akan berhenti. Nah, ada kodon-kodon yang dia merupakan kode dari si kodon yang stop ya, tadi kan dimulai harus diakhiri ya karena harus berhenti. Nah, kodon yang kode dari si stop itu ada diantaranya ada UAG, UGA, kemudian UAA. Gitu, itu adalah kode dari si kodon stop. Jadi ini gambarannya ya. Setiap tiga dia akan mengkode satu asam amino. Ini adalah ini adalah asam amino. Kemudian nanti akan diproses gitu ya, dibentuk hidrosi menjadilah protein. Dan ini terjadinya di ribosom. Gitu. Untuk lebih memahami kita akan lihat video ya mengenai transkripsi dan translasi. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. This process is called transcription. The plasm, called ribosomes, binds to the messenger RNA. Amino acid has been added. The chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Nah, ini adalah kode genetik ya yang tadi kodon. Kodon itu ada tiga kan, ada basa pertama, ada basa kedua, sama basa ketiga. Tadi kan asam amino itu ada kurang lebih ada 20 jenis asam amino. Nah, ini dikode oleh tiga basa. Ini misalnya untuk yang basa yang pertama, nih basa yang pertama gitu ya, sama ada UCAD gitu ya. Kemudian basa yang kedua UCAG juga, kemudian bahasa yang ketiga juga sama, ada UCAG. Nah, ini pembacaannya adalah misalnya ini U untuk yang bahasa pertama, kemudian C untuk bahasa yang kedua, ini yang U bahasa yang ketiga. Jadi U, C, U. Ini adalah kodenya satu asam amino. Apa seri itu? Ini adalah serin ya, kode asam amino serin. Kemudian misalnya ini C gitu ya, kemudian ini U, kemudian ini U, C, U, U. Ini apa? Itu apa? Kemudian misalnya sekarang dibalik, kalau misalnya untuk yang ini, yang tirosin yang ini nih, tirosin yang ini dia apa? Berarti kodenya Oke, kemudian untuk yang ini, yang alanin yang ini. Oke, terus kalau untuk yang kodon stop tadi apa aja? Yang ini? Terus yang ini? Terus kalau yang ini? Jadi kalau ketemu itu berarti dia akan berhenti si proses translasinya. Tadi untuk yang kodon start apa? Ini methionine. Ini tadi apa? Ini ada susunan itu AUG, berarti dia akan mulailah translasi. Ya, jadi satu asam amino itu bisa beberapa ya kodenya gitu ya, kayak fenilalanin ini ada berapa? Ada 2 gitu ya. Kemudian yang ini yang serin ini ada 4, bisa jadi macam-macam ya. Tapi itunya adalah dari 3 susunan dari si basa ya, itu yang dinamakan sebagai kodon. Itu untuk yang kode genetik. Nah, bagaimana kemudian pemanfaatan dari si DNA itu gitu ya, terutama bagi kita sebagai orang tua. Misalnya yang pertama itu bisa digunakan untuk tes genetik keturunan ya, seperti yang pernah saya sampaikan di awal. Mungkin teman-teman sering bertanya, kok rambut saya lebih mirip ibu gitu ya daripada ayah, kok mata saya lebih mirip ayah daripada ibu gitu kan. Pernah nggak sih ada
perasaan pengen tahu, kok saya lebih mirip ayah ya, kok adik saya lebih mirip ke ibu gitu ya, atau kok saya nggak mirip kedua-duanya. Saya bener nggak sih anak ayah dan ibu saya gitu ya. Nah, kalau itu mungkin boleh tuh dicek gitu ya, sampai berapa persen kesamaan kemiripan dengan si ayah dan ibu. Kalau misalnya ada yang berbeda dengan ayah dan ibunya, saya mau cek DNA, jangan-jangan saya bukan ayah, anak ayah dan ibu, dan bisa jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah di ini ya, untuk uji forensik. Ya, jadi uji forensik misalnya kalau ada kecelakaan pesawat atau kecelakaan kapal laut lah ya, yang biasanya kan si jasad itu nggak utuh. Tapi gimana tahunya kalau ini cuma ada tangannya aja gitu ya, ini tangan punya siapa, ini kaki punya siapa, dan biasanya akan dicek ya. Jadi salah satu keluarga misalnya memberikan apa rambut gitu ya, ataupun misalnya kuku untuk dites DNA-nya. Nanti misalnya ada tangan yang ketemu, dicek DNA-nya, ini mirip dengan punya siapa, oh ternyata ini mirip dengan keluarganya A gitu ya, oh yang kaki yang ini dia punyanya keluarga yang B. Jadi itu sangat bermanfaat untuk di bidang forensik. Kemudian kita sebagai orang gizi, menteri genomik ya, kan kalau misalnya ada yang konsultasi gitu ya, saya mau diet tertentu. Kalau sekarang kan saya masih banyak, misalnya diet keto gitu ya, diet mediterania, diet mayo gitu. Nah itu kan mungkin bagi satu orang dia cocok, tapi bagi orang lain belum tentu cocok. Nah sekarang berkembangnya udah ke arah personalized nutrition, jadi udah spesifik nih gitu ya. Untuk si A dia cocoknya dietnya tinggi karbohidrat gitu ya, misalnya untuk yang B dia justru cocoknya yang tinggi protein. Jadi dicek dulu DNA-nya, dilihat ini potensinya dia harusnya yang tinggi protein atau tinggi karbohidrat kan, atau misalnya rendah lemak, itu harus disesuaikan. Oke, itu adalah untuk aplikasi dalam bidang kesehatan. Sebagai kesimpulan gitu ya, sebagai kesimpulannya yang pertama bahwa DNA dan RNA ini adalah biomolekul penting yang dalam proses pewarisan dan ekspresi genetik. Kemudian dalam proses transkripsi dan translasi ini memungkinkan informasi genetik ini akan dikonversi menjadi protein. Dan yang ketiga adalah teknologi berbasis asam nukleat itu mendukung kemajuan di bidang kedokteran dan juga bioteknologi. Ini untuk kesimpulan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah kebayang proses transkripsi dan translasi? Semoga nanti pas ujian bisa ya. Oke teman-teman, jadi untuk pertemuan hari ini untuk biomakromolekul sudah. Hanya saja saya ingin mengetahui ini sejauh mana pemahaman teman-teman tentang apa yang sudah disampaikan, baik yang hari ini maupun yang kemarin, minggu kemarin ya. Kita akan kuisnya kita mau pakai quiz ya. Quiz, silakan dibuka handphonenya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini buat teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman pahami ya, dan bisa juga berguna untuk kedepannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan untuk materi berikutnya, yaitu ini ya, untuk biokimia darah dan juga biokimia urin. Ya, sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi merupakan gambaran proses pembelajaran dari mata kuliah biokimia gizi. Sebelum menutup video PDD UKT PT ini, izinkan saya untuk menyampaikan proses delivery, interaksi, dan asesmen dalam mata kuliah biokimia gizi. Tahap pertama, sebelum melakukan perkuliahan, terlebih dahulu dosen membuat rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana di dalam RPS itu tercakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang semuanya ini disampaikan pada awal perkuliahan.
Selain itu juga disampaikan topik dan bahan ajar dalam mata kuliah biokimia gizi, sehingga mahasiswa dapat memahami poin-poin apa saja yang akan dipelajari selama satu semester. Dan juga tidak lupa bahwa di dalam RPS itu terdapat rubrik dan bobot penilaian. Proses pembelajaran untuk mata kuliah biokimia gizi ini dilakukan secara hybrid, yaitu luring dengan tatap muka di kelas, kemudian untuk daring dapat dilakukan melalui Zoom meeting maupun AppLink. Materi yang diberikan yaitu dalam bentuk PPT, kemudian video agar mahasiswa lebih memahami tentang materi yang diajarkan dan juga jurnal-jurnal terkini mengenai topik-topik yang sedang dibahas. Berikutnya adalah mengenai interaksi. Interaksi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah biokimia gizi ini yaitu menggunakan student centered learning. Kenapa harus SCL? Karena dengan SCL ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Kemudian dengan SCL ini juga mendorong mahasiswa untuk secara aktif mencari, memahami, dan juga menerapkan konsep-konsep biokimia gizi secara mandiri maupun kolaboratif. Dan juga bahwa pada proses SCL ini dosen berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar sebagai pemberi materi. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembelajaran dan dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Partisipasi mahasiswa ini digali dengan program problem based learning, kemudian maupun melalui project based learning, tergantung dari CPMK yang disampaikan. Melalui problem based learning maupun project based learning ini, mahasiswa baik secara individu maupun secara kelompok dapat secara aktif menyampaikan gagasan ataupun argumen dari topik yang dikerjakan. Sehingga pada akhirnya mahasiswa dapat lebih memahami topik dari CPMK yang disampaikan. Berikutnya adalah mengenai asesmen. Asesmen ini dilakukan sebagai upaya dari dosen untuk menilai sejauh mana mahasiswa itu dapat memahami materi yang diajarkan. Penilaian dilakukan untuk setiap pertemuan itu berbeda-beda tergantung dari CPMK-nya. Penilaian juga dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang terdiri dari kuis, tugas terstruktur, praktikum, dan juga yang tidak kalah penting adalah partisipasi aktif dari setiap pembelajaran. Berikut ini adalah pembagian bobot dari setiap unsur. Yang pertama itu adalah aktivitas partisipatif dengan bobot 10%. Berikutnya adalah hasil dan proyek praktikum dengan bobot terbesar yaitu 40%. Selanjutnya adalah tugas dan kuis 10%, dan yang terakhir adalah untuk UTS dan UAS sebesar 20%. Seluruh kriteria dan bobot penilaian ini disampaikan pada awal perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat lebih mempersiapkan diri pada setiap pertemuannya. Penjelasan MPS di awal perkuliahan bukan hanya formalitas, melainkan fondasi penting agar pembelajaran itu terarah, transparan, dan partisipatif. Mahasiswa yang memahami RPS cenderung lebih siap, aktif, dan juga bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Demikian penjelasan mengenai video PDD UKT-PT mata kuliah Biokimia Gizi. Saya Ratnayani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.